Oke, terima kasih kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang, dan khususnya dan para penggemar kendaraan listrik pada umumnya. Kami dari Direktorat Inovasi Universitas Negeri Malang akan mengadakan suatu training seri tentang teknologi kendaraan hybrid atau hybrid electric vehicle dan juga kendaraan listrik atau electric vehicle. Untuk itu, karena apa? Karena seperti yang dikatakan oleh pemerintah kita bahwa sekarang kita sudah harus masuk ke dalam eh, dunia kendaraan listrik, ya transportasi hijau, dan semua SDM terutama generasi muda yang milenial ini jumlahnya hampir 60% dari penduduk Indonesia ini akan menjadi apa bonus demografi. Berarti artinya apa? Menjadi bonus karena kita isi generasi muda ini dengan skill yang baik, yang berkualitas tinggi, yang profesional sehingga bisa bersaing dengan SDM-SDM dari negara maju. Ya, dalam hal ini tentunya kalau sampai tidak diisi dengan skill yang berkualitas tinggi dengan kompetisi dengan dunia tenaga kerja dari dunia maju, maka kita akan bukan menjadi bonus demografi, tapi bisa menjadi petaka atau beban demografi. Ya, untuk itu maka salah satu syarat bahwa kita bisa ada percepatan di bidang teknologi, maka setiap kali mata kuliah, setiap kali mata training, setiap kali mata pelajaran itu harus berbasis STEM atau eh, science, teknologi, engineering, dan matematik. Ya, seperti itu. Ya. Jadi eh, ini hal penting karena apa harus saya sampaikan kepada Anda semua, ya, karena eh, ini apa namanya eh, tidak masih jarang ya setiap mata kuliah atau mata pelajaran yang terkait dengan teknologi bukan ilmu dasar ya itu tidak dilengkapi tidak didasari dengan adanya sentuhan daripada STEM ya. Untuk ini coba akan saya share juga PowerPoint-nya ya. Nah, saya pikir bisa dilihat semua ya. Saya bisa melihat semua apa yang saya share ini mudah-mudahan ya. Nah, di sini eh, adalah apa namanya, oke. Nah, di sini kita dengarkan penjelasan dari eh, pemerintah kita tentang betapa penting. Nah, inilah penjelasan dari pemerintah kita bahwa kita harus mengikuti negara-negara maju seperti RRC, Rusia, dan Amerika. Itu STEM mulai dari TK sampai universitas itu menggunakan berbasis STEM. Oke.
Nah, kemudian akan saya bahas sedikit tentang kendaraan hybrid. Ya, kendaraan hybrid itu ada eh, suatu kendaraan yang digerakkan oleh lebih dari dua sumber energi. Ya, di sini ada misalkan energi bensin atau motor bensin dan energi listrik, ya, atau baterai beserta dengan motor listrik. Ya. Nah, kendaraan hybrid di dunia ini dibagi menjadi tiga sistem. Yang pertama adalah seri, ya akan saya terangkan dengan cepat karena rata-rata sudah mengenal ini ya. Yaitu seri itu adalah dari engine menggerakkan generator ya. Engine itu tenaga mekanik menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik. Listrik AC 3 fase akan diarahkan oleh konverter untuk mengisi baterai litium karena baterai litium itu tegangan DC ya. Nah, nanti kalau suatu saat baterai litium sudah penuh, maka baterai litium itu akan yang DC tadi akan bisa menggerakkan motor listrik ya. Motor listriknya kebetulan AC, AC 3 fase, sehingga perlu adanya inverter. Jadi dari DC diubah menjadi AC 3 fase oleh inverter, kemudian menggerakkan motor listrik baru ke gardan, gardan ke apa ke roda ya untuk menggerakkan. Kemudian untuk yang paralel tuh ya, itu adalah berbeda. Jadi dari mesin melalui transmisi otomatisnya, maka dia akan satu poros membantu motor listrik ya yang digerakkan oleh baterai litium, kemudian melalui konverter ya, konverter kemudian menggerakkan motor listrik ya, sehingga ini bareng-bareng ya antara poros transmisi dan motor listrik jadi satu untuk menggerakkan garda. Nah, kalau motor listrik pas bekerja, kemudian suatu saat apa namanya eh, mesinnya ingin dimatikan, maka transmisi otomatis akan dinetralkan sehingga tidak mengganggu eh, motor listrik tidak terganggu oleh beban uh, engine gitu ya. Contohnya pada saat ngerem. Oke, kita lanjut yang sistem yang split itu begini. Karena kelemahan daripada seri tadi, seri punya kelemahan apa? Yaitu seri tidak bisa apa akselerasinya kurang karena dia tidak bersama-sama bekerja dengan mesin pada saat ingin mendahului apa kendaraan lain atau naik gunung gitu ya. Sehingga dia perlu sistem yang seperti paralel. Ya. Untuk itu maka kadang-kadang harus bisa paralel, bisa seri. Itu menggunakan namanya split. Jadi split ini terdiri dari satu engine. Engine itu dijadikan satu poros ya dengan apa? Di sini ada gigi satelit ya. Ada tiga gigi yang penting di sini. Gigi satelit yang berwarna biru ini. Nah, di tengah-tengah ini di antara gigi satelit itu ada ring gear ya atau gigi ring langsung digerakkan yang menggerakkan gardan dan terakhir adalah yang paling tengah itu yang paling kecil itu adalah gigi matahari atau sun gear itulah yang dijadikan satu dengan poros generator. Nah ini kuncinya di sini nih bagaimana cara mengatur supaya dorongan engine kemudian juga dorongan dari motor listrik ya itu bisa sesuai dengan kebutuhan dan juga kapan dia mengisi generator ya itu nanti menggunakan tentunya menggunakan sistem kontrol itu SCU atau Hybrid Management Power System ya. Oke, sekarang lanjut ke hybrid split seperti ini ya, cara kerjanya. Jadi antara tiga gigi ini, yang antara generator, kemudian mesin bensin atau EV, dan juga gardan atau apa namanya penggerak roda, itu mempunyai perbandingan gigi yang secara otomatis akan diatur oleh gigi rotari ini. Contohnya di sini adalah kalau jumlah gigi ring yang paling luar itu selalu sama dengan jumlah gigi satelit ditambah jumlah gigi matahari. Ini ya. Jadi CR gigi ring sama dengan gigi eh, apa matahari Z, ZS ditambah dengan gigi satelit ZC. Sehingga nanti apa perbandingan gigi itu selalu tergantung nanti siapa yang jadi output sama yang di input. Ya. Jadi intinya yang jadikan kalau rasio giginya itu yang gigi output itu dibagi dengan jumlah gigi input gitu ya. Sehingga nanti dengan adanya rumus ZR sama dengan ZC plus ZS kita tahu bagaimana rasio daripada setiap posisi kombinasi daripada gigi tersebut. Oke, lanjut. Nah,
Ini salah satu rangkuman daripada sebuah kendaraan hybrid, bagaimana pengendalian, pengorganisasian sistem kendali pada mobil hybrid. Karena mobil hybrid itu, hybrid elektrik ya, itu satu mobil bisa terdiri dari lebih dari 5 ECU ya. Contoh ada ECU apa EV, ada ECU transmisi otomatis, ECT, ada ECU traction atau ABS, ECU-nya juga ada juga. Juga ada ECU baterai ya, BMS. Juga ada konverter generator, ya, ada ECU-nya juga. Inverter motor juga ada ECU-nya ya. Dan juga di sini ada baterai junction block. Ya. Baterai junction block itu tujuannya nanti adalah untuk mengatur supaya kerja konverter, inverter dengan baterai ini bisa sinkron ya. Karena baterai itu adalah tegangan DC apa? Tegangan tinggi DC, sedangkan konverter inverter tegangan tinggi tiga fase AC gitu ya. Ini bagaimana? Nah, dari semua ECU ini ya, akan dikontrol oleh sebuah koordinator lah kata ya, main ECU atau power management hybrid ECU yang di atas ini. Ya. Ya, jadi apa namanya? Kenapa dari sini perlu diatur? Karena sinkronisasi dari semua apa semua namanya isu-isu ini harus sangat efisien dan efektif ya. Untuk itu diperlukan sebuah SCU pengendali, yaitu yang itu adalah power management issue. Nah, power management issue itu hanya dapat informasi dari empat hal yang penting. Satu dari APP atau accession position sensor atau pedal gas ya, sensor pedal gas yang akan diinjak oleh sopir. Kemudian shift level satu dan shift level sensor 2 itu ada transmisi. Dan yang paling vital adalah temperatur dari baterai tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini eh, salah satu daripada eh, eh, manajemen daripada sistem kontrol dari ini daripada eh, mobil hybrid. Kemudian lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara inverter? Kalau kita bicara inverter, apa artinya? Inverter adalah bagaimana sekali lagi dari baterai pack yang DC tadi, ya, tegangan tinggi DC tadi bisa untuk memutar motor. Sedangkan motor itu adalah tegangan AC tiga fase lagi, ya. Jadi caranya menggunakan inverter. Jadi kalau kita bicara inverter artinya bagaimana merubah tegangan DC menjadi AC, ya. AC-nya tiga fase untuk motor listrik. Jadi sekarang motor listrik sudah tidak ada yang DC lagi ya, semua tiga fase AC, seluruh kendaraan di dunia ini, kendaraan listrik atau hybrid. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini ada 6 diode penting, Q1 sampai Q6. Nah, cuma bagaimana Q1, Q6 itu dikontrol supaya nanti yang dari DC berubah jadi AC. Caranya begini, ya, dari sini contohnya, misalkan ya tiga tiga kumparan, tiga fase tadi itu ada U, ada V, ada W, ya gitu ya. Itu pasti dari U ya. Benar, bilang apa tadi? Jadi maaf ada gangguan sedikit, kita lanjutkan. Jadi itu di sini posisinya berarti adalah tegangan U itu adalah lebih tinggi positif dialiri arus. Nah, di sini tegangan fase V dan W ada tegangan rendah ya. Jadi di sini U itu adalah positif ya. Dan yang di sini adalah mengalir ke V, berarti V adalah negatif, sehingga kembali ke ground. Dan yang kedua negatif yang kedua adalah yang W ya. Itu jadi W negatif. Jadi alirannya seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa
tegangan sudah menjadi AC kan, karena yang satu masuk, satu keluar. Nah, posisi menurut space vector yang ada di tiga pas, tentunya di sini yang merah itu kan, yang merah lebih tinggi, ya. Yang merah tinggi, yang rendah yang B, ya, sama V itu yang rendah yang biru sama yang hitam. Ya. Dan ini posisinya selalu bisa berganti-ganti ya. Jadi kadang-kadang U yang positif, ya, kadang-kadang U yang negatif, dan V yang jadi positif, dan juga bisa juga W yang tadinya negatif jadi positif. Jadi kalau kita lihat dari probabilitas, pergantian polaritas yang menjadi AC itu antara U, V, dan B itu adalah 6 ya, 6 6 6 kombinasi ya. Oke. Kemudian juga di sini bisa lihat kalau yang bekerja dari 6 GPT tadi, Q1 sampai Q6 itu yang bekerja hanya selalu tiga saja. Cuma berganti-ganti. Di sini contohnya yang bekerja hanya Q1, Q5, dan Q6. Tidak pernah 6 diode itu bekerja bareng-bareng ya. Ingat. Kenapa kok hanya tiga IJPT? S1, Q1, Q5, dan Q6. Suatu saat nanti bisa saja Q2, Q3, ya, dan Q berapa. Ya, selalu tiga saja. Kenapa hanya tiga? Karena tiga fase, gitu ya. Oke, kita lanjut. Contoh lain lagi, kalau ada pergantian fase, misalkan ini U tetap positif ya, dan yang di sini positif, ada positifnya ada dua, bisa juga. Ya. Yang V-nya positif, tapi yang negatifnya hanya satu, gitu ya. Nah, yang hijau. Makanya seperti itu jadinya. Yang penting bahwa secara fisika itu tiga fase U plus ya, U yang plus sama V plus sama V min ini. Jumlah tegangan ini kalau kita jumlahkan, jadi tegangan U tambah tegangan V ditambah tegangan V itu selalu nol. Ingat itu ya. Misalkan U itu 15, V misalkan 5 volt, maka V itu harus minus 20 gitu. Sehingga kalau ditambahkan akan menjadi nol. Oke. Nah, di sini kelihatan juga bahwa yang berwarna kuning itu kan waktu ya, dia bergerak ya ke kanan. Di sini posisinya kelihatan bahwa yang plus itu ada dua, yaitu merah sama biru ya, ya U sama V. Ya, sedangkan yang sendirian negatif adalah yang hitam, yang apa namanya W ya. Oke. Ini cara kerja daripada inverter ya. Memang secara umum inverter secara umum tadi ya, tapi sebetulnya kalau kita lihat secara mendalam dalam kendaraan yang asli, kendaraan asli ya, di lapangan itu bentuknya tidak sesederhana itu. Dia ada yang namanya di sini apa namanya sensor-sensor yang bagaimana mengatur supaya apa namanya IJPT yang 6 tadi itu bekerja, yang tiga itu yang mana sih? Kita pilih dari 6 dari tiga itu, tiga dari 6 itu yang mana yang benar? Itu tentunya perlu ada sensor. Sensor pertama adalah sensor posisi daripada rotor. Jadi rotor itu berputar itu sensor posisinya berapa derajat. Itu yang pertama. Yang kedua, sensor daripada tiga fase tegangan yang di motor tadi, U, V, sama W itu sensor. Sekarang yang sedang positif yang mana, yang U atau yang V, yang sedang negatif yang V atau apa, itu disensor. Ya, itu ada maksudnya nanti ya. Kemudian yang ketiga tentunya adalah arus daripada motor listrik. Arus motor listrik jangan tidak boleh terlalu tinggi. Yang terakhir adalah temperatur motor listrik ya. Itu dilaporkan ke main ECU ya, atau ECU daripada inverter tadi. Jadi inverter itu punya ECU ya. Sedangkan ECU dari inverter tadi akan dikomunikasikan melalui CAN bus. CAN bus kemana? Ke itu tadi koordinator yang paling tinggi ya, ke sini, ke koordinator tertinggi itu ini. Ke sini. Nah, ke sini. Jadi ke power management hybrid ECU ini dilaporkan melalui CAN bus ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini tentunya harus nah, kemudian juga kita detailkan lagi ini bagian dari ini dari CAN bus langsung dia akan menuju ke hybrid management ECU tadi ya. Nah, tetapi karena mahalnya harga inverter ini, ya, maka dia dilengkapi dengan satu adalah di sini mulai dari sini ya, itu ada namanya self test. Jadi setiap pengukuran itu dites berapa arusnya, berapa tegangan pasenya, bagaimana temperatur motor, bagaimana posisi rotor ya. Terutama adalah temperatur. Temperatur kalau terlalu tinggi, maka self test ini akan melaporkan ke mana?
ke ini protection. Jadi yang berwarna oranye itu rangkaian-rangkaian proteksi yang bisa langsung memutus kalau arusnya terlalu tinggi atau temperatur terlalu tinggi dari motor listrik. Nah, diagnosis tentunya setelah kita tes ukurannya berapa, misalkan tegangan pasenya bagaimana, posisi rotor bagaimana, ya, kemudian suhunya bagaimana, baru diagnosis. Ya, diagnosis itu apa artinya? Diagnosis adalah mengatur eh, itu tadi berapa mana ya dari tiga tiga GPT, ya, tiga dari enam tadi kan dipilih tiga saja. Mana yang harus bekerja? Q1, Q2 atau Q3? Terus kalau sudah bekerja Q1, Q1 tuh arusnya atau tegangannya harus berapa? Q2 harus berapa? Q3 harus berapa? U1 harus berapa? W harus berapa? eh, V harus berapa? Itu didiagnosis ini nanti menggunakan teknologi yang namanya sistem apa namanya kontrol apa space vector modulation ya atau space vector pas pas weight modulation nanti akan kita jelaskan lebih detail ke depan. Kemudian baru ke ini apa namanya protection tadi, baru setelah itu drive. Drive itu adalah apa? Ya itu tadi apa IJPT yang 6 itu drive. Kenapa pakai drive? Karena arusnya yang dari sini kan kecil ya. Ini arus baterai biasa ya. 12 volt juga menjadi 5 volt sini. Sedangkan yang di sini kan 300 lebih atau sampai 700 volt AC. Jika perlu adanya apa? Driver ya. Driver itu untuk menaikkan powernya ya. Oke. Nah, ini kalau tadi bicara tentang apa inverter, berarti inverter itu kan dari baterai yang DC juga menjadi AC 3 fase. Sekarang bagaimana saat kita itu saat menggerakkan motor listrik. Jadi dari baterai sumbernya menggerakkan motor listrik. Tapi kalau bagaimana sekarang baterai harus diisi kembali kan? Dia harus saat kosong, dia diisi oleh generator. Nah, generator ini AC ya, generator AC 3 fase juga nih. Nah, bagaimana AC 3 fase tadi untuk mengisi baterai tentunya harus diubah dari DC. Nah, ini baru namanya suatu alat untuk mengarahkan. Itu namanya konverter. Lalu kita bicara konverter berarti bagaimana menyerahkan tegangan apa baterai ya diubah menjadi tegangan AC apa enggak sorry tegangan AC 3 fase dari generator tadi diubah menjadi DC untuk mengisi baterai. Cara kerjanya sederhana. Dia juga punya 6 ya, sama dengan inverter dia punya 6 IGBT sama. Ya, caranya begini, misalkan yang sedang plus itu adalah generator fase A, maka dia akan mengalirkan arus dengan cara membuka key A top ya, key A top buka, lari sorry, bukan key A top, sorry. Dari atas kita buka key A bottom ya, bot itu bottom, bottom menghubungkan ya atau on, maka dia akan mengalir ke bawah ke VA bottom, bottom langsung ke baterai plus. Setelah itu negatifnya lewat sini ya. Dia harus mencari polaritas negatif. Misalkan yang negatif adalah VC ya daripada generator, maka dia akan lari ke sini dengan cara membuka key setup. Key setup akan terbuka, lari ke sini, kemudian lari ke VC sehingga nanti arus yang negatif baterai kembali ke polaritas yang negatif. Kemudian bisa bisa juga yang polaritas negatifnya dua, yaitu satunya adalah PB. Gampang dengan cara membuka apa IJBT yang QB ya, top ya. Sehingga ini apa? Arusnya terpecah menjadi dua yang negatif dari main baterai terpecah menjadi dua, satu melalui QC top, satu lalu melalui QB top yang sama-sama nanti mengalir ke bagian fase yang negatif dari generator yaitu VB dan VC. Ya, itu kira-kira cara kerja daripada konverter. Hingga yang aktif adalah apa? QA bottom, QB top, dan QC top. Nah, ini yang semua yang mengatur adalah kontrol sistem. Kontrol sistem adalah ECU daripada konverter ya, gitu ya. Oke. Nah, bisa saja nanti satu apa ada antara konverter dan inverter jadi gabung jadi satu sehingga bentuknya lebih ringkas ya. Di sini tentunya punya pasangan-pasangan ya, tapi ini jarang. Hanya pada Toyota yang untuk mengendalikan MG1, MG ini ya, motor generator satu kalau nggak salah, itu perlu adanya sebuah inverter yang digabung dengan konverter jadi satu sehingga menjadi 12
apa IGBT seperti ini. Ini 12 ini ya. Jadi setiap kali fase dari MG itu punya satu pasang apa IGBT ya. 6 ya, 6 sorry. Nah, jadi, kalau sana tadi dua, kalau yang apa yang sendirian tadi. Tapi kalau sudah jadi MG atau motor generator di setiap pasangan fase itu adalah 6 IGBT ya. Jadi totalnya 12. Oke. Ini pada saat charging, ya contoh. Berarti kan kalau charging kan ini menjadi generator nih. Generator ngisi baterai, berarti apa yang digunakan di sini? Kalau dari generator mengisi baterai, tentunya yang dibutuhkan adalah konverter. Pada konverter yang bekerja mana? Ini ya, ada apa? Ada 6 IGBT, tapi yang kerjanya tiga. Yang tiga yang mana? Tadi sudah saya jelaskan ya. Pada saat charging, lah. Pada saat mobil sedang melaju, tentunya motor listrik harus bekerja. Tentu di sini adalah tenaga listrik asalnya dari baterai DC, ya, ini diubah menjadi AC, ya. Jadi dari baterai mengalir dari baterai DC mengalir ke tegangan AC motor listrik, berarti diperlukan apa? Inverter. Inverter itu yang berwarna biru ya, jumlahnya juga 6 sama ya. Nah, di sini cara kerjanya juga sama. Mengatur bagaimana 6 daripada IGBT inverter tadi mana yang bekerja. Itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, yang kedua tentunya kita adalah kalau inverter sudah, konverter sudah, tentunya kita bagaimana baterai itu tidak pada saat pengecasan ya, itu tidak terlalu merusak baterai. Misalkan tegangannya terlalu tinggi ya, atau temperaturnya terlalu tinggi ya. Ini ingat bahwa baterai pada pack yang ada di kendaraan listrik atau hybrid itu selnya banyak ya. Ada yang 48 sel ya. Ada yang apa namanya 90 sel itu ada juga 96 ya. Ini ada yang 96, ada juga yang 48 sel ya. Tergantung dari kendaraannya. Nah, bagian penting daripada apa namanya baterai supaya dia tidak terlalu tinggi tegangannya tidak merusak itu namanya disebut dengan baterai management system. Dia juga punya ECU juga. Caranya kerjanya adalah mengatur bahwa setiap sel itu diberi sensor. Sensor apa itu? Satu adalah sensor tegangannya di monitor. Jadi setiap sel, berarti kalau ada 48 sel, ya kalau yang bagus ya memang setiap sel harus di sensor. Ya. Nah, ada 48 sensor tegangan, tapi kan tidak harus seperti itu. Biasanya diambil yang satu kelompok gitu, diukur dari voltage monitoring satu voltage monitoring ya. Kemudian juga arus pengisiannya ya, arus pengisian setiap sel itu diukur. Kemudian yang ketiga adalah SOC, SOC itu state of charge. Setiap sel itu sudah terisi berapa persen sih setiap sel ya. Karena tidak sama itu bareng. Setiap sel itu punya kemampuan menyerap charging juga macam-macam ya. Dan juga kemampuan untuk mengeluarkan energinya juga bermacam-macam tidak selalu bareng karena jumlah selnya begitu banyak maka perlu ada apa sensor yang banyak juga. Itu tiga sensor penting ya, ada voltage monitoring tiap sel, ada current detection software, terus IC tiap sel, tapi juga set of data. Kemudian kita lihat sebelah kanan ya, itu ada yang 96 itu lebih banyak ya, IC sensornya lebih banyak. Oke, dan bagaimana cara mengatur apa namanya sensor-sensor ini supaya bisa mengatur ECU-nya, mendapatkan laporan dari tiga sensor tadi, dia bisa mengatur arus pengisian setiap kali share, gitu ya. Ya. Oke, kita cek lanjut ya. Kita lanjut lagi. Kita cek. Nah, ini caranya. Jadi setiap sel itu tidak sama yang bagus itu kan bareng begini ya, seperti balancing ya. Kalau kosong kosongnya bareng ya, kalau kalau penuh ya penuhnya bareng lah gitu ya. Jadi nggak satu-satu gitu nggak itu supaya ini ya ini contohnya yang tidak bareng ya, yang tidak bareng seperti ini contoh. Ini nggak bareng ini, ya. Ini contoh nggak bareng. Ini juga nggak bareng ya. Yang bagus itu seperti ini. Kalau kosong bareng, kalau penuh juga bareng. Untuk itu perlu adanya kontrol sensor ya, sensor tegangan. Nanti contohnya
sel nomor satu beda tegangannya berapa sih tegangannya? Dibanding apa? Dibanding dengan yang ada di eh, SCU BMS. Ya. Jadi SCU BMS itu punya reference tegangan harusnya sekian. Kalau ini lebih kecil atau lebih besar, contohnya kalau tegangannya lebih kecil daripada sel, berarti kan harus diisi lebih banyak arus. Berarti arus di sini akan dialirkan lebih banyak. Kalau tegangan V1-nya itu tinggi, berarti kan sudah hampir penuh nih. Maka tegangan apa arus pengisiannya ini dikurangi, kurangi. Itu cara kerjanya ya. Jadi setiap sel bekerja sendiri nih. Ya, arus pengisiannya sendiri ya. Berdasarkan apa sih? Arus berdasarkan tegangan yang ada di dalam setiap. Kalau tegangannya tinggi ya harusnya dikurangi. Kalau tegangannya rendah berarti sel perlu apa charging yang lebih banyak arus. Termasuk nanti apa suhunya, suhu selnya kalau suhunya terlalu tinggi bagaimana? Misalkan ini suhunya terlalu tinggi ya, suhunya. Maka arusnya akan dikurangi ya, supaya apa? Tidak panas selnya. Nah, caranya kerja. Oke, akan kita lanjutkan next ya. Kalau cara kerja baterai manajemen sudah jelas ya. Kita akan coba eh, apa namanya next berikutnya ya. Ini. Nah, ini salah satu cara supaya kita lebih paham. Kita kan STEM tadi ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kalau matematiknya lemah, susah juga untuk mengikuti perkembangan teknologi ya. Ya, atau fisikanya, sayanya kurang ya, mumet ya. Ada hanya copy paste, kemudian hanya main modifikasi, main ya import ya, import alat, kemudian sudah desainnya komplit, sudah ada tinggal assembling, tinggal softwarenya kita pakai itu ya akhirnya ya nggak maju-maju gitu loh. Sehingga perlu adanya kekuatan baru untuk bisa menangkap mereka tidak hanya dari sisi modifikasi, tapi juga bagaimana mendesain, ya, dan bisa produksi. Nah, bisa hilirisasi lah, ya. Jadi diproduksi dari dalam negeri. Ya. Kalau semua sudah dihilirisasi di sini, semua kita bisa buat sendiri. Membuat itu tidak harus 100% apa ya, komplit ya. Misalkan 20% aja dari sebuah produk kita buat 20% di sini. Nanti naik lagi jadi TKDN ya. Komponen dalam negerinya itu naik menjadi 50%. Akhirnya kan bisa bisa 100% pelan-pelan. Tahun demi tahun kita selalu menambah komponen-komponen dalam negerinya. Nah, untuk bisa menambah komponen dalam negeri tentunya kita harus menguasai ilmunya. Nah, menguasai ilmunya itu dengan apa? Dengan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya. Contohnya ini hukum Ohm. Sudah lama tahu hukum Ohm itu. Sudah ratusan tahun loh. Tapi banyak apa guru yang juga masih belum tahu. Contohnya hukum Ohm itu sebenarnya kan ini. Hukum Ohm itu yang pertama itu adalah bahwa tegangan itu sama dengan G dikalikan I. G itu apa? Bisa dari R, ya. Bisa induktivitas dari D, diferensial ke DT, ya. Dari I maksudnya. Yang didiferensialkan I-nya. Atau bisa berisi apa? Seper kapasitor atau kapasitas integral dari I ke DT ya. Ini semua yang diintegralkan maupun yang didiferensialkan itu semua itu ada I ya. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk kebalik ya. I sama dengan H kalikan P. Di mana H-nya itu komponennya macam-macam, bisa seper R ya, bisa seper L integral dari I, V, sorry, ya, ini integral V ini ya. Atau bisa juga kapasitor ya, diferensial daripada apa? Daripada V gitu ya. Itu yang hukum Ohm. Dan sementara di SMK itu yang tahunya hanya isinya hanya R aja gitu loh. Yang tahunya hanya isi R aja sama yang super R. Yang ini tidak pernah dibahas ini karena stemnya kurang ya. Karena guru-guru SMK itu stemnya kurang. Jadi yang ini nggak dibahas sama sekali. Ini penting karena ini bisa nggak dibahas bisa apa fatal karena semua inverter, konverter, motor listrik semua pakai rumus apa ini ya. Kemudian hukum Kirchhoff secara umum adalah vektor daripada tegangan itu sama dengan metrik ya, metrik daripada Kirchhoff dikalikan arus atau vektor arus. Karena kenapa vektor? Karena
Kalau sudah bicara dengan Kirchhoff, berarti itu bisa menghitung semua rangkaian yang ruwet ya, rangkaian-rangkaian seri, paralel yang banyak banget ini. Kita tidak bisa menghitung satu persatu seperti hukum Ohm ini ya. Kalau sudah rangkaiannya begitu ruwet banyak, kalau wiring, dia tahu wiring wiring yang ada di kendaraan itu kan seperti ini kan, wiring diagram itu. Kita harus ngitungnya dengan apa? Dengan Kirchhoff gitu loh. Nah, ada dua cara menghitung dengan Kirchhoff. Kalau bentuknya adalah rangkaian tertutup seperti ini, maka dia menggunakan rumus yang apa ini ya, bahwa G ya, tegangan sama dengan matrik G dikalikan sorry, vektor tegangan ya, kalikan matrik G dikalikan dengan vektor arus ya. Kalau bentuknya seperti yang di bawah, percabangan seperti ini, pada percabangan ini. Nah, ke sana ya. Itu menggunakan rumus kedua, yaitu vektor arus sama dengan matrik H dikalikan vektor tegangan. Ya. Nah, komponen-komponen H dan sebagainya G itu ya ya ini. Komponen-komponen ini ya sama dengan ini ya. Di sini ya, sama dengan ini. Komponen G di sini ya. Komponen H juga di sini sama ya. Oke. Oke, kita lanjutkan kalau nggak ada kesulitan ya. Saya pikir nggak ada kesulitan ya karena oke. Kemudian gini, kita akan next. Oke. Nah, sampai di sini dulu tentang ini, tentang apa namanya? Tentang hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dasar motor listrik ya, yang lebih dalam, kita mau tidak mau harus menguasai ini, hukum Faraday dan hukum Ampere. Ada empat cabang ya yang penting bagi ada empat cabang yang penting bagi sebuah bidang otomotif ya. Yang pertama dari empat cabang itu adalah antara pojok kiri itu bicara tentang tegangan, tegangan. Yang kedua adalah arus. Kalau ini ada yang disebut dengan karakteristik terminal ya. Ini umumnya kan seperti tadi, hukum Kirchhoff sama hukum Ohm tadi kan menggunakan ini V sama I ini kan, tegangan sama arus kan, itu. Dan yang tidak kalah penting adalah ini, sisi kemagnetan ya. Ini kemagnetan itu yang di sini mas. Ini adalah ada apa namanya? Ada kepadatan magnet dan ada eh, fluk magnet ya atau medan magnet V. Sangkangan B adalah kepadatan magnet. Yang di sini itu beda lagi. Ini sama-sama magnetnya. Kalau di sini magnet, medan magnet ya. Sini. Loh, yang di bawah ini medan listrik. Beda loh ya. Nah, yang di SMK itu sering hanya medan-medan tok gitu. Medan magnet. Tidak pernah membahas medan listrik. Padahal antara medan listrik, medan magnet itu dua hal yang sangat berbeda. Memang saling berkaitan. Tapi harus dibahas secara tersendiri. Gitu. Ya, itu. Ya, bagaimana membahasnya? Tentunya ada kaitannya. Bagaimana antara medan listrik, ya ini, ya, dan medan magnet. Ya, medan listrik itu adalah H atau H sama F. Sedangkan medan magnet itu B atau V. Ya, itu harus harus paham. Lah, bagaimana antara hubungan antara medan magnet, ya B sama V dengan tegangan itu hukum Faraday. Ya, hukum Faraday. Sedangkan hubungan antara apa namanya medan listrik H P dengan arus itu pakai hukum ampere tuh ya. Nah, kemudian antara apa medan listrik dengan medan magnet itu ada hukumnya core karakteristik. Nah, core karakteristik ini itu nanti ada rumusnya ya. Bagaimana kaitannya transformasi antara B sama H itu. Kemudian juga sama, ini umum ya. Kalau ini sudah dibahas umum, ini hukum Kirchhoff sama hukum Ohm ya, antara V sama I. Nah, hubungannya itu nanti gini, hubungan ini sendiri ke sini termasuk silang dari sini ke sini hubungannya bagaimana? Ini dari sini ya. Nah, untuk itu secara umum itu akan kita bahas seperti ini. Terus, oke. Nah, ini sudah saya rangkum dari hasil apa?
apa namanya perhitungan-perhitungan yang sudah saya kembangkan. Di sini kita lihat hubungan Faraday misalkan antara medan magnet dengan tegangan. Itu ini A ini. Tegangan sama dengan jumlah kumparan dari stator, stator ya ini ya. Ini kalau udah gini stator, ya. Jadi yang ini ya, hukum ini, yang A ini adalah sama dengan kumparan ya, kumparan stator dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan V ya. V itu adalah tegangan tiap stator. Sekarang tegangan setiap stator itu apa rumusnya? Tegangan stator itu adalah perbedaan atau perubahan daripada medan listrik terhadap waktu. Jadi bagaimana kecepatan perubahan medan listrik terhadap waktu. Jadi sama dengan N diferensial dari uh, C, V ke dt. Terus kemudian yang B hubungan apa sih? Ampere law. Ya. Hubungan antara medan listrik dengan arus. Ini yang B ini. Itu juga sama. Jadi apa? Arus listrik di sini ada arus itu tidak dan adalah ini arus itu di dalamnya adalah medan listrik H dikalikan panjang kumparan stator dibagi dengan N atau apa? Dibagi dengan N itu adalah jumlah lilitan. Jadi ada hubungannya di sini. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara arus ya, ya arus stator dengan apa? Medan magnet. Medan magnet itu adalah B ini. Ada hubungannya. Ini yang C ini. Ya. Bahwa arus daripada stator itu dikendalikan oleh adanya kekuatan dari kepadatan medan magnet ya, dikalikan panjang dari kumparan stator dibagi dengan permeabilitas. Permeabilitas itu adalah bahan daripada inti besi ya, dibagi dengan apa? Jumlah putaran stator gitu ya. Oh. Kemudian ada lagi di sini D. D itu apa? Hubungan antara medan listrik dengan tegangan yang ditimbulkan oleh stator. Ini ya, D. Ternyata tegangan yang ditimbulkan oleh stator itu adalah eh, permeabilitas daripada inti besi dikalikan jumlah lilitan ya, dikalikan dengan penampang daripada kumparan stator ya, ya, dan perubahan daripada medan apa medan listrik dan medan magnet ya terhadap apa waktu. Jadi diferensial dari H atau H ke dt ya. Itu. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya ini rumus hukum Ohm ini, ya, ini hukum Ohm ini atau hukum Kirchhoff tadi ya. Itu antara tegangan dengan arus. Gitu. Tegangan sama dengan ya apa di sini. Ini ini begitu banyak ya. Ada tergantung dari probabilitas, kalikan kumparan kuadrat, kalikan penampang dari stator dibagi panjang stator ya. Ya. Terhadap perubahan daripada arus kepada waktu. Nah, ini sebetulnya ini kalau kita lihat, ini itu adalah yang disebut dengan induktivitas atau L. Satuannya adalah Henry, ya. Henry. Oke. Kalau tegangan kan udah tahu, satuannya volt ya. Kalau arus apa ampere, tapi kalau Henry adalah apa induktivitas adalah Henry. Yang terakhir ini adalah hubungan antara apa ini ya antara medan medan magnet dengan medan listrik hubungannya kayak apa sih ini ya. Jadi medan magnet itu adalah permeabilitas dikalikan medan listrik ini aja pele kan nah ya tuh oke itu tentang bagaimana ini harus dikuasai ya karena hukum Faraday ampere dan 6 ABC DEF ini itu kalau nggak dikuasai nanti nggak bisa kita memahami motor listrik sama sekali nol nggak bisa hanya bisanya modifikasi aja ya modifikasi berarti impor ya gitu ya oke. Kemudian kita akan lanjut ya pelan-pelan kita akan lanjutkan. Hmm, bagaimana kita nanti kalau udah eh, apa
mengetahui tentang ini, berarti lanjutnya adalah ini, lanjutkan dengan motor listrik langsung ya. Nah ini salah satu contoh kalau Anda sudah menguasai hukum Faraday, hukum apa namanya, apa tadi, eh, Faraday, ada hukum, ada 4 hukum tadi, ada enam kombinasi tadi. Anda bisa menghitung trafo itu bagaimana sih cara kerjanya. Bagaimana. Itu bisa ya. Kalau Anda sudah menguasai ini, hukum Faraday dan hukum Ampere, maka Anda bisa menghitung trafo gitu ya. Dan gampang ya. Ini rangkaiannya, saya kalau sudah bisa menguasai 6 rumus tadi, itu Anda bisa menguasai sebuah aliran magnet atau aliran medan magnet. Aliran itu ada dua ya, aliran medan magnet dan aliran medan listrik kan gitu. Anda bisa itu mirip-mirip seperti hukum Kirchhoff dan hukum Ohm, seperti ini aja. Cuma bedanya ini aliran medan magnet ya, bukan aliran arus. Ini aliran medan magnet atau aliran medan listrik. Tapi bentuknya kan mirip-mirip hukum Kirchhoff sama hukum Ohm ya, sama. Jadi menghukum Ohm kan dan menghukum Kirchhoff kan medan arus medan listrik dan arus medan magnet itu gampang sekali kalau kita menguasai Faraday sama apa namanya ini, hukum ampere ya. Gitu. Nah sekarang kita langsung ke motor listrik ya. Motor listrik akan ke motor listrik langsung. Nah untuk menguasai motor listrik tentunya kita harus belajar matematik dulu. Kembali ke matematik. Matematik di dunia ini kan ada namanya apa namanya kurva ya atau dimensi. Kita itu ada namanya satu dimensi ya. Satu dimensi itu apa sih? Titik ya. Satu dimensi itu titik. Misalkan gini ya. Misalkan titik. Ini saya tulis titik di sini ya. Contoh ya satu titik. Di sini aja pojok. Sebuah titik. Itu satu dimensi, Mas. Nah, nanti kalau ada dua dimensi, satu dimensi yang satunya di sini, satunya di sini, satu titik ini dimensi satu, satu titik, dimensi satu lagi, satu titik. Ini kalau dihubungkan, ini, red, ini menjadi dua dimensi. Ya, menjadi dua dimensi. Jadi menjadi, kalau ini gini, ya, antara titik satu yang satu dimensi tadi dengan titik dua, dihubungkan. Nah, menjadi satu, menjadi dua dimensi, yaitu apa itu? Antara X sama Y, kan gitu. Dua dimensi kan? Ya. Oke. Nah, sekarang gini, kalau ada garis, ini ada sudah ada garis itu kan dari dua dimensi nih, dari dua dimensi, ya toh? Sedangkan titik itu satu dimensi kan? Sekarang kalau ada dua dimensi, ada dua garis, ini sama garis ini, misalnya. Tuh, ini ada dua garis, satu sini, satu sini, ya kan? Kalau ada dua garis, berarti apa? Di sini tentunya kalau kita lihat itu ada sebuah apa? Sebuah luasan ini A, ya ada dua luasan. Kalau ini kan garis nih, B garis. Kalau ada dua garis di itu artinya sudah membentuk sebuah luasan. Nah, kalau ada dua luasan, misalkan ini sama itu, ya, berarti apa artinya? Perlu tiga dimensi gitu loh. Satu ke sini, ini kan ada luasan begini nih, misalkan ada luasan begini nih. Ini kan nggak bisa di dalam bentuk dua dimensi nggak bisa. Ya, kalau bidangnya miring gimana? Ya kalau bidangnya tembok bisa. Kalau miring kan nggak nembus tembok. Untuk itu maka perlu ada three dimension ya. Nih ada Z, ada X, ada Y. Jadi kalau untuk menggambarkan sebuah luasan itu perlu tiga dimensi. Untuk menggambarkan sebuah garis itu perlu dua dimensi. Dan untuk menggambarkan sebuah titik itu satu dimensi. Nah kita langsung lari ke sini, ke tiga dimensi ya. Ini yang dipakai di motor listrik. Nah, tiga dimensi ini, ortogonal ini, itu dibagi menjadi tiga di dunia ini, sistemnya. Satu adalah Cartesian coordinate. Cartesian coordinate itu seperti ini ya. Ini Cartesian satu sama sini ya. Jadi ada sumbu Y, Z sama X ini umum dipakai ya. Tapi ini saya kadang-kadang kesulitan kalau sudah bentuk matematiknya modelnya juga cukup kompleks ya.
Karena itu dikembangkan untuk model yang kompleks seperti apa namanya nuklir ya, seperti atom ya dan sebagainya itu kan susah itu. Dia menggunakan yang kedua ini. Jadi menggunakan apa? Cylindrical coordinate yang terdiri dari R ya kalau ini kan X, Z, Z, Y kan kalau yang Cartesian, tapi kalau yang ini itu ada R ya. R itu garis R panjangnya berapa panjang ini dan sudut dan Z. Jadi kalau sudah ketahuan ini apa sudutnya berapa ya, kemudian R-nya berapa, ya, R-nya di sini ya, R-nya di sini berapa, R. Kita bisa kalau ada R ada sudut berarti kan kita sudah punya ini nih, punya daerah sini nih, gitu kan? Nah, tapi ke atasnya bagaimana? Kalau kalau titiknya di sini gimana? Ya kita naik ke atas menggunakan Z. Jadi cukup dengan V, sudut V, R dan Z ya. Nah, tapi kalau kompleksitas dari model fisikanya susah banget, Bang. Udah misalkan seperti molekul DNA dan sebagainya, nggak mau kita menggunakan spherical coordinate ya. Ini dari R, ya. Karena ini bentuknya bulat-bulat seperti ini kan. Kalau sudah atom ya, DNA itu bentuknya kayak gini. Lebih ruwes, lebih ringkas kalau dengan menggunakan spherical. Jadi ini ada sudutnya berapa ya. Kemudian R-nya berapa? R-nya berapa? Nah, terus ke atasnya naik ya, R-nya dinaikkan ke atas, udah ketemulah titiknya di sini. Namanya spherical coordinate. Oke. Nah, untuk nanti membahas motor listrik cukup dengan inilah ya. Karena motor listrik itu nggak begitu susah ya. Kita menggunakan Cartesian coordinate ya. Oke. Jadi apa namanya? Untuk ini cukup dengan Cartesian ya. Nah, kepada anu yang untuk apa namanya? Untuk Cartesian ini di sini punya tiga sumbu ya, Mas. Phase frame itu artinya sumbu pertama ya. Ini sumbu B atau sumbu U lah. Ini. Ya, saya hapus kok nggak bagus ini. Yang lurus ah. Ini, ini sumbu ya. Sumbu itu artinya apa? Bisa sampai sini. Berarti kalau sini negatif, yang sini positif gitu loh. Nah, nanti yang kedua adalah sumbu A. Ya, ini. Wah, tak kasih warna lain ya. Ini sumbu A misalkan ya. Sama ini juga positif. Kalau diteruskan ke sini, dia juga A-nya A negatif gitu ya. Dan sumbu terakhirnya tentunya karena tiga ya, ya itu adalah sumbu yang ini. Misalkan ini sumbu yang C ya. Mana biru. Ini yang sini positif ya. Tentunya kalau diajukan ke sana sini yang negatif. Nah, terus sekarang kita lihat bagaimana menggambarkan dari sinyal yang di bawah ini ya. Ini ada A ya, ini ada A, ada B, ada C juga di sinyalnya ini ya. Misalkan begini nih, contoh. Ini ada garisnya di sini misalkan ya. Ada posisi rotornya itu berputar seperti ini. Posisinya di sini misalkan. Sini lihat nih semuanya ya. Nah, di sini. Kalau kita di sini berarti sini A-nya apa? Positif ya. Ini kan nolnya kan di sini nol. Nolnya di sini garis garis nol nih. Positif ya, berarti di sini positif nih. A-nya positif darah sini nih dari sini ya. B-nya juga positif nih, yang di posisi positif. Hanya C-nya yang negatif gitu loh. Berarti kalau kita bisa gambarkan, itu kira-kira di sini nanti bentuknya ya. Lihat ini. Posisinya di sini. Nah, nah, vektornya di sini, vektor. Nanti vektornya nanti di sini. Kenapa? Kalau kita tarik ke sini, ya. Kalau kita tarik ke sini, nah ini positif kan untuk A. Yang B juga sama. Kalau kita tarik ke sini, ini tarik tegak lurus ya. Ini. Dia adalah apa? Ini positif juga kan? Sumbu positif daripada Y kan? Ya kan? Tapi khusus
Untuk C dia negatif. Nah, negatif. Ya. Ini negatif ini. Negatif, ini positif. Jadi ini positif, ya ini positif, yang ini negatif gitu. Ya. Nah, contohnya seperti itu, ya. Jadi menggambar kurva yang ada di bawah ini tidak lepas dari putaran daripada ini, ya. Ini terus berputar terus, ya. Yang ini vektor ini bisa aja berputar dia, berputar ke sini kan. Nah, putar ke sini, gitu. Ya. Kalau dia berputar ke sini misalkan contoh, sampai di sini, boleh, nggak apa-apa. Nah, putar sini. Kita proyeksikan dong. Berarti ke sini, ya kan? Berarti ini positif C-nya. Ya, positif. Ya, kemudian apa? A-nya nol, karena kalau kita tarik ke sini dia persis di tengah-tengah nol, ya nol. Tetapi yang arah ke maaf, arah ke B, ya kita tarik ke sini, arah ke B-nya apa? Negatif, negatif. Berarti apa artinya ini? C positif, ya, A-nya nol, ya, A-nya nol kan di daerah sini mas. Nah, kalau A-nya nol kan di sini, ya. A0 itu di sini, sedangkan yang positif kan C, berarti di sini letaknya. Nah, ya. A-nya nol, A-nya nol di sini. A-nya nol, tetapi C-nya positif. A-nya nol. Nah, A itu kan ini ya, anak nol. Nah, sini mas. Ini kan nol ini A, gitu kan? Ya, yang ini C positif, ya kan? Positif. Ya. Sedangkan yang B negatif. Yang ini kan kita ke ataskan kan B kan negatif. Nah, ini B negatif ya. Jadi gambar vektor V yang kedua ini vektor apa sih namanya? Vektor daripada stator nanti ya. Kalau Anda lihat di motor listrik berikutnya ini adalah vektor daripada stator ya, stator. Nah, vektor daripada stator. Oke ya, jadi itu penting untuk diketahui Anda sekalian ya. Eh makanya dari itu kita akan apa? Lanjutkan lagi, berikan sedikit lagi. Nah, ini sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana sebuah vektor yang kita gambarkan tadi ya? Kita gambarkan tadi kan vektor yang ada di mana sih? Vektor yang kita tulis dalam sumbu tiga, yaitu A, B, C ya, atau disebut dengan three phase frame. Jadi ini disebut dengan ruang vektor atau state space daripada tiga sumbu ya, state space ya, three state space ya. Nah, tadi udah saya kasih gambaran kan, ada satu gambaran di sana. Bagaimana kalau sebuah vektor, contohnya ya tadi sudah ada gambar vektor, kita tarik ke sini namanya vektor V daripada vektor stator ini ya. Berarti kita tarik garis ke sini, apa B-nya berapa kan gitu kan? Positif B-nya, ya. Apa C-nya ternyata C-nya apa? Apa C-nya negatif sendiri ya. Tapi apa namanya? Kalau kita tuliskan A-nya positif, B-nya positif, tapi yang C-nya negatif. Negatif, B-nya negatif sendiri ini. Nah, sekarang ini untuk lebih mudahnya nanti kita transformasikan ya dari bentuk yang tiga dimensi ini menjadi dua dimensi. Ini ya, ini ada dua dimensi. Jadi artinya kita membuat apa namanya sebuah sumbu ya atau sebuah face apa state space vector tapi yang dua dimensi. Ya tadi kan ada tiga menjadi dua dimensi tadi ya. Caranya begini, kita coba buat yang baru di sini. Ini ya, kita buat sebuah dua dimensi. Ya. Nah, yang situ adalah beta ya. Ini yang beta ini. Beta.
Satunya adalah alfa. Alfa ini kita berimpitkan dengan A gitu loh. Ini kehebatan dari seorang ahli motor listrik namanya Carl. Carl ya. Ini alfa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah begini nih? Nah, tentunya kita juga harus membuat proyeksi juga ya, proyeksi ya. Kita buat proyeksi nih. Ini kita proyeksikan ke sumbu yang ini. Nah, ternyata positif ya. Dan sumbu apa? Sumbu alfa juga ini ke sini. Nah, dia ternyata juga positif. Jadi di sini ada beta ya, beta positif ya, beta satu gitu ya. Di sini ada alfa ya, alfa satu, alfa satunya juga positif gitu loh. Nah, di sini juga ada yang ke sumbu tiga ruang atau three phase space vector ya. IB juga sama di sini apa namanya eh, B ya, IB yang positif sini ada IB ya. Ini ada B1 gitu ya. Satu. Tapi juga ada yang ke C, ini C1 gitu. Sama, ini yang juga ada A1 gitu. Satu sih, berimpit dengan alfa. Nah, bagaimana? Apakah antara vektor ya? Ini kalau tiga, jadi kalau lebih dari tiga itu juga vektor. Jadi vektor itu adalah suatu komponen yang terdiri dari tidak hanya satu ya. Jadi misalkan gini. Nah, itu ada tiga komponen. Misalkan ada A, B, C. Nah, A, B, C itu isinya terserah, bisa berubah-ubah. Itu namanya vektor A, B, C, isinya komponen. Tapi juga ada vektor yang apa? Ini kan tiga dimensi. Ada vektor yang dua dimensi juga ada. Nah, misalkan alfa, ya toh, atau beta ya gitu. Ini dua dimensi, tapi lebih supaya manipulasi matematika lebih sempurna, biasanya ditambah satu yaitu nol. Jadi tiga dimensi. Cuma pada dasarnya dia adalah dua dimensi. Ya, oke. Jadi artinya ini juga kalau ada sebuah vektor V kita tarik di sini, V di situ ya, ada V, itu kita juga bisa diproyeksikan ke ini ya, ke B1 sama ke alfa satu. Sehingga nanti bentuknya juga seperti ini. Kalau kita lihat alfa satu sama B1 kita tarik misalnya di sini. Nah, gitu ya. Di sini adalah apa? Alfa ya, alfa satu tinggi ini, alfa satu setinggi ini nih. Nah, ini yang ini adalah apa? Beta ya. Nah, yang nol ini, ya ini sebetulnya ini Mas. Nah, jadi ada sebenarnya ada bagaimana ada tetap tiga kurva ya. Cuma lebih disederhanakan. Yang nol ini, yang nol bagian yang nol itu ditaruh di sini, jadi garis lurus di sini. Nah, itu hebatnya daripada teori Clark ya. Nah, kalau kita lanjutkan, Clark itu seperti apa sih kok bisa mentransformasikan dari sumbu yang tadinya tiga dimensi menjadi dua dimensi, gitu ya. Itu ada hubungannya. Nah, dari misalkan posisinya ini di dua dimensi seperti ini. Nah, posisinya dia di sini gimana Pak? Bisa dihitung ya. Ini kan ada B1, B2, alfa satu kan juga sama. Ini B1 positif ya, A positif yang negatif. Ini kan bisa ini kan sama dengan ini soalnya ya. Nah, ini kan soalnya. Dari dari sini ya bisa ditransformasi ke sini. Itu bisa ya. Dari sini bisa ditransformasi ke sini. Tuh ya. Oke, dengan matematik ya, dengan matrik gitu ya. Oke. Oke. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara mentransformasinya itu menggunakan Clark. Clark transformation. Jadi Clark transformation itu mentransformasi dari ABC menjadi alfa beta, ya, ya kan? Ini, jadi dari sini ini ABC berubah menjadi ini. Kalikan dengan sebuah matrik, matriknya matrik konstan, ya. Ini nilainya konstan ini dalamnya tidak berubah. Kenapa kok konstan? Karena kenapa konstan? Karena yang dua dimensi ini, ya, beta apa? Beta alfa ini
Beta alfa, sorry, beta alfa. Nih, sorry, sorry. Ini ya. Jadi dimensi ini, dimensi ruang apa? Ruang state space daripada beta alfa ini ya. Ini kan tidak berubah, dia tetap fix ya di dalam semesta. Jadi di dalam semesta ini dia fix, tidak berubah, nggak bergerak. Nah, sumbunya kebetulan jadikan satu dengan yang tiga dimensi, Mas. Tiga dimensi yang ini. Ini kan tiga dimensi ini. Ini, dan ini kan tiga dimensi ini. Nah, tiga dimensi ini sumbunya jadikan satu. Dan ini tiga dimensi ABC, state space ABC juga sama. Ini juga fix terhadap alam semesta. Dia tidak bergerak. Jadi ABC ini, ABC ini fix ya fix, ya fix apa tidak bergerak terhadap apa alam semesta ya. Ini juga sama, ini juga fix ya, fix terhadap apa? Terhadap semesta atau universe ya, atau space. Space itu kan semesta apa ruang ya. Space-nya itu dia apa namanya universe ya, universe atau semesta. Soalnya sebuah sebuah state space atau sumbu ya, itu kalau apa namanya tidak berubah terhadap alam semesta, biasanya matriksnya ya konstan seperti ini ya. Ini juga sama, ini fix terhadap universe ya. Oke, jadi sampai sini clear ya. Itu menggunakan matrik Clark. Oke, saya lanjut kalau itu sudah clear. Nah, bagaimana sekarang ini kan semua kan apa tidak bergerak, Pak. Berarti seperti stator. Stator kan tidak bergerak ya, Mas. Nah, stator tidak bergerak. Bagaimana dengan rotor yang bergerak? Tentunya kita harus beda. Caranya bagaimana? Kalau rotor bergerak nanti gini. Cara strateginya matematisnya begini. Nah, ini matematis penting untuk menggambarkan sebuah dinamika fisika ya. Ini nanti caranya gini. Mat space atau state space atau ruang ruang spektor daripada beta alfa ini kita putar. Loh, ini kita putar. Jadi begini nanti kita putar ya. Kita putar ini ke sini. Cuma setelah kita putar namanya bukan beta ya. Nah, kita yang namakan lain. Ini namanya adalah apa namanya Q dan ini namanya D. Jadi kita rubah supaya bisa membedakan mana yang beta alfa yang tidak berputar dengan Q dan D sumbu yang berputar di semesta gitu ya. Oke, ya. Oke, ini gambaran dah. Perputaran G sama D yang berputar ini menggunakan apa? Transformasi, bukan lagi transformasi yang konstan, tapi transformasi menggunakan transformasi yang dinamis. Jadi sebuah matrik ya. Dinama isinya matrik itu apa? Berubah ya. Bisa naik, bisa turun itu isinya. Naik turun ini, bisa turun naik ya. Ya, namanya dengan transformasi transformasi Park namanya nanti. Park ya. Ah, oke ya. Transformasi Park. Nah, untuk memahami Park, kita lihat di sini. Nih, transformasi Park itu seperti ini, Mas. Nah, ini ya. Jadi di sini terlihat bahwa transformasi Park itu adalah rotor contohnya. Rotor dan yang berputar itu kan hanya rotor sama apa? Kemagnetan daripada stator. Jadi rotornya juga berputar, tapi kemagnetan daripada magnet listrik dan eh, medan magnet dan medan listrik daripada stator juga berputar juga ya. Tapi statornya diem gitu loh. Statornya diem ya. Stator yang beta alfa itu diem. Tapi medan magnetnya dan medan listriknya yang berputar gitu ya. Tuh. Ini penting ini untuk analogi ya. Ini perlu dipahami oleh siswa ya dan mahasiswa ya. Jadi ini kan berputar nih, apa? Ada vektor ini ya. Vektor ini misalnya bisa ini bisa rotor ya,
bisa rotor juga ya, rotor berputar ya, ke sana. Tapi juga ada vektor apa? Vektor daripada kemagnetan daripada stator gitu loh. Karena ini beda ya. Ini juga ada sebuah vektor juga gini, vektor. Tapi vektor dari stator gitu. Dia juga bergerak ke sana juga sama. Nah, ini bisa ada selisih di sini ya, tidak harus satu berimpit ya, tidak selisih. Nah, cara menghitung supaya dari vektor yang bergerak itu dari vektor yang diam tadi, ini diam, jadi bergerak, itu perlu adanya matrik dinamik. Nah, matrik dinamik dilambangkan, disimbolkan dengan sudut ini, ya, sudut pergerakan ini, ya, yang namanya theta. Nah, theta ini berubah nih, bisa naik, bisa turun nih. Kalau theta naik turun berarti apa artinya? Dia bisa 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 berubah-ubah nih nilainya di sini. Contohnya cos theta ya. Kalau tetanya nol, berarti kan nilainya berapa? Cos theta nol. Cos nol itu kan satu gitu kan. Kalau tetanya 90, cos 90 berapa? Nol kan gitu kan. Sama dengan sin juga sama ya. Kalau sin itu sama dengan nol, berarti sin nol itu berapa? Nol ya. Tapi kalau sin 90 nol gantian gitu. Berubah-ubah ini. Nah, antara 90 dan nol itu kan ada berubah-ubah, ini berubah-ubah. Jika ini disebut dengan matrik dinamik dari Park ya. Nah, jadi ininya berubah, matriknya berubah, tapi apa? Vektornya juga berubah, ininya berubah kan? Jadi sama-sama berubah nih. Jadi ini berubah gitu. Jadi dua-duanya berubah. Nah, ini kedua perubahan ini tentunya kalau yang apa yang vektor daripada perubahan ini menggunakan Clark. Tapi kalau sumbunya yang berubah menggunakan Park, jika nanti akhirnya antara ABC langsung ditransformasi ke QDS ke rotor, tentunya menggunakan dua matrik yang digabung antara Park yang konstan dengan antara Clark yang konstan dengan Park ya. Dan ini. Jadi gabung nih, nah, gabung. Nah, ya, gabung begini. Nah, digabung antara Park dengan Clark digabung menjadi ini dikalikan ya, dikalikan. Dikalikan menjadi gabung, dikalikan. Nah, dikalikan dari antara ini ya, Clark dikalikan dengan Park. Kalau Clark itu kan yang diem tuh, sumbu beta alfa itu. Yang Clark itu yang berputar. Itu sumbu apa namanya tadi sumbu Q dan D. Gitu. Dikalikan ini kalikan dengan ini, hasilnya hasilnya adalah ini. Ini ya, hasilnya adalah sebuah matrik yang dinamis sekaligus statis jadi satu gabung. Sehingga lebih mudah nanti kita mentransformasi antara apa? Antara state space tiga fase ABC ke state space dua fase yaitu alpha sorry apa Q sampai ke DS gitu ya. Oke. Sampai sini saya pikir kelar ya. Apa mahasiswa itu semuanya ya mahasiswa ya. Itu ya. Mungkin begini ya. Jadi nanti eh, karena ini kita sudah membahas tentang dua hal penting ya. Nah, nanti ke depannya tentunya ini ya. Jadi bagaimana kita akan minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana rumus Clark dan Park ini digunakan untuk mengatur kontrol daripada motor listrik, mengaturnya dengan cara apa space control modulation, space control pulse width modulation dan sebagainya atau sinusoidal pulse width modulation. Nah, saya pikir akhiri dulu sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai ketemu ke seri berikutnya. Ya, ini seri satu ya. Oke.